Alasan terbesar timnas Indonesia bisa jadi ancaman serius bagi tim raksasa Asia. Inilah alasan terbesar timnas Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim raksasa Asia seperti Iran, Korea Selatan, hingga Jepang yang saat ini on fire. Alasan tersebut tidak lain dan tidak bukan karena komposisi skuad timnas Indonesia diisi pemain keturunan dan juga pemain abroad. Timnas Indonesia memang tengah gencar mendatangkan sederet pemain keturunan guna memperkuat skuad Garuda. Hingga saat ini, Timnas Indonesia telah memiliki sederet pemain naturalisasi. Namun, belum pernah sekalipun Timnas Indonesia bermain dengan full skuad naturalisasi. Contoh saja, di FIFA Matchday September 2023 menghadapi Turkmenistan. Di saat Sen Patinama bermain melawan Argentina, Sandy Walsh tidak bisa turun karena cedera. Sebaliknya, saat Sandy Walsh bermain melawan Turkmenistan beberapa waktu lalu, giliran Sen Patinama yang cedera. Padahal, jika seluruh pemain yang telah dinaturalisasi bermain dalam satu tim, Timnas Indonesia akan menjadi skuad yang mengerikan. Apalagi jika pemain-pemain keturunan yang dikabarkan jadi buruan PSSI segera dinaturalisasi, maka Indonesia siap menjadi ancaman untuk tim raksasa Asia. Lantas, bagaimana starting line up skuad Indonesia jika hal itu benar-benar terjadi? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada talenta kiper-kiper lokal yang sangat mumpuni, gawang Indonesia akan lebih aman jika diisi Emil Audero Mulyadi. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di level teratas Italia, Emil Audero adalah orang paling cocok untuk berdiri di bawah mister gawang Indonesia. Posisi bek tengah, kombinasi Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Jai Ides adalah komposisi terbaik Timnas Indonesia saat ini. Seperti diketahui, Sintayong kerap menggunakan formasi 3 bek. Dengan kombinasi 3 pemain ini, Timnas Indonesia diprediksi mampu meredam setiap serangan dari tim-tim kuat termasuk Jepang dan Korea Selatan sekalipun. Dengan pengalamannya, Jordi Amat yang akan menjadi leader di lini pertahanan. Di posisi fullback, Indonesia memiliki Sandy Walsh di kanan dan Sen Patinama di kiri. Keduanya adalah pemain yang memiliki atribut lengkap sebagai seorang fullback modern, kemampuan bertahan yang baik, serta bisa juga membantu penyerangan. Kemudian di lini tengah, trio Mark Klok, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand adalah opsi terbaik. Ketiganya memiliki gaya bermain berbeda yang saling melengkapi. Mark Klok dengan daya jelajahnya yang sangat luas, Ivar Jenner dengan visi bermain yang sangat baik, serta Marcelino Ferdinand dengan gaya permainan yang stylish. Dengan kombinasi 3 gelandang ini, Timnas Indonesia tentu memiliki variasi permainan yang sangat kaya. Gelandang SC, Heerenveen, Tom Haye juga bisa dimasukkan jika berhasil dinaturalisasi. Terakhir, di posisi penyerang ada nama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon. Keduanya merupakan striker cepat dengan kemampuan menggiring bola dan daya jelajah yang tinggi. Karakteristik itu sangat sesuai dengan skema permainan Sintayong yang kerap mengandalkan counter pressing. Dengan komposisi tersebut, Timnas Indonesia memiliki kekuatan yang sangat merata, mulai dari sektor penjaga gawang, lini pertahanan, lini tengah, dan juga lini serang. Nantinya Timnas Indonesia siap bersaing dengan tim-tim papan atas Asia atau mungkin dunia. TC di Jakarta, Timnas Indonesia U24 fokus jalani tes kebugaran. Timnas Indonesia U24 fokus menjalani tes kebugaran selama pemusatan latihan di Jakarta yang berlangsung mulai Rabu, 13 September lalu. Dalam TC 2 hari ini adalah melakukan tes kebugaran di Medical Sport Center PSSI. Alhamdulillah, kebugaran mereka dalam keadaan baik, hampir rata-rata FO2 max. Mereka 60 bahkan ada yang sampai 65. Kata pelatih kepala Timnas Indonesia U24 Indra Safri. Seusai memimpin latihan Timnas Indonesia U24 di lapangan A Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 September. Menurut Indra, kondisi fisik pemain yang bagus dan terjaga tersebut
merupakan salah satu indikator perkembangan sepak bola Indonesia. Ini hal bagus, kondisi bugar pemain. Berarti sepak bola kita makin lama makin maju. Saya yakin bahwa kompetisi adalah tempatnya pembinaan pemain. Klub adalah pabriknya pemain. Ucap Indra. Tidak puas, fans Malaysia ingin timnasnya bisa meniru timnas Indonesia. Langkah timnas Malaysia tidak berjalan mulus di babak kualifikasi Piala Asia U23 di laga terakhirnya. Tim berjuluk Harimau Malaya tersebut harus menyerah atas Thailand dengan skor tipis 1-0 di Stadion Konburi Stadium, Konburi, Thailand pada Selasa, 12 September 2023. Gol tunggal dari Barupa Yotsakorn sudah cukup untuk membuat Malaysia kehilangan poin seutuhnya. Kekalahan tersebut membuat timnas Malaysia gagal meraih predikat sebagai juara grup. Dalam hal ini, Harimau Malaya harus puas finish sebagai runner-up grup H. Dengan demikian, Malaysia harus memperebutkan posisi runner-up terbaik agar bisa lolos ke Piala Asia 2024 yang akan diselenggarakan di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Banyak dari fans timnas Malaysia merasa tidak puas dengan pencapaian timnya sendiri. Mereka pun secara berbondong-bondong memilih untuk menyerbu akun Twitter resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FEM Malaysia. Merasa khawatir dengan skuad muda kita. Skuad timnas Indonesia U23 jauh lebih baik permainannya. Bukan ingin membandingkan, namun contoh yang baik itu memang harus ditiru, tulis akun netizen. Timnas senior itu permainannya sudah dari kaki ke kaki, tidak lagi memainkan umpan panjang yang tidak berguna. Lalu kenapa beda sekali dengan U23? Tulis akun netizen. FEM tidak terlalu peduli dengan tim kelompok umur karena terlalu terbuai dengan timnas senior, tulis akun netizen yang lainnya. Keinginan dari para pendukung timnas Malaysia bisa seperti timnas Indonesia adalah hal yang sangat bisa dipahami. Mengingat skuad Garuda Muda tampil begitu luar biasa dalam babak kualifikasi Piala Asia U23. Pratama Arhan CS sukses mencatatkan poin sempurna karena memenangkan 2 laga baik saat berhadapan dengan China Taipei di laga pembuka maupun Turkmenistan di laga terakhir. Tak hanya itu, skuad Garuda Muda juga terlihat sangat produktif dengan mencetak total 11 gol selama babak kualifikasi. Dan yang paling menarik perhatian adalah Indonesia tidak punya produktif dalam urusan mencetak gol, melainkan juga memiliki pertahanan yang kuat. Buktinya, anak asuhan dari Sintayong sama sekali tidak pernah